Episode ini dimulai dengan, Gudan bilang aku tidak berbohong. Aku melakukan semua ini demi adikku. Jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak bisa mengubah kebenaran. AJ bilang kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Katakan padaku yang sebenarnya. Anda harus memberitahu saya mengapa Anda melakukan ini. Anda tidak bisa pergi kemanapun sebelum mengatakan yang sebenarnya. Gudan melihat topeng yang dikenakan Perv di kamar AJ. Gudan mengatakan dari mana asalnya. Dia memanggil nomor itu. Itu berdering di lemari. AJ bilang apa yang kamu katakan. Gudan bilang kamu memerasku. Anda menculik saudara perempuan saya. Bagaimana kamu bisa membungkuk begitu rendah? Bagaimana kamu bisa melakukan semua itu pada adikku? Anda ingin menikah dengan saya dan Anda melakukan semua ini. Saya akan memberitahu polisi segalanya. AJ menghentikannya. Dia mengatakan apa yang kamu katakan. Gudan bilang kamu tidak bisa menghentikanku. Laksmi mengatakan apa yang mereka lakukan di dalam. Sweta bilang harus akan mengadakan malam pernikahan. Durga mengatakan lebih baik jangan gunakan pikiranmu. Dan Anda Revati bagaimana kamu tidur? Kausalia mengatakan apa pentingnya. Mereka sudah menikah sekarang. Dia membawa istrinya ke kamar. Durga bilang kamu ingin memberi kami putrimu. Hubungan itu tidak ada artinya. Polisi akan datang ke sini kapan saja. Sweta mengatakan bahwa Gudan mencoba membunuhku juga. Kausalia mengatakan bagaimana kamu bisa memanggil polisi. Kami belum melakukan apapun. Laksmi bilang aku yakin Gudan ini akan merayunya dengan penampilannya. AJ dan Gudan turun. Kausalia mengatakan ini bukan cara yang benar, Gudan. AJ kalau kamu mau aku akan menamparnya sekarang juga. Tapi bagaimanapun dia adalah istrimu. Ayah bilang tutup mulut Kausalia. Gudan bilang Mumi tidak salah. Namun sindur disebut pernikahan bila di dalamnya terdapat rasa cinta dan hormat satu sama lain. Mangalsutra seharusnya tidak terasa seperti tali. Saya tidak menerima pernikahan ini dilakukan dengan tipu daya. Kausalia mengatakan apa yang kamu katakan. Gudan mengatakan semua orang mengira aku melakukan semua ini dengan tipu daya. Saya akan mengatakan yang sejujurnya kepada Anda. AJ berada di balik semua ini. Dia menculik adikku dan memerasku. Durga mengatakan apakah kamu pernah melihat wajahmu? AJ tidak akan pernah melakukan semua ini untuk pernikahan ini. Gudan bilang aku tidak ingin bicara denganmu, paman ini mengira dia bisa melakukan apa saja. Aku akan mengirimmu ke penjara. Gudan keluar, semua orang linglung. Gudan mengingat semua yang dilakukan AJ. Dia bilang tidak ada yang mengerti aku. Saya melakukan semua ini untuk Revati. Aj keluar dari kamarnya dengan marah dan mengingat apa yang dilakukan dan dikatakan Gudan. Dia melihat foto Antra dan berkata apakah kamu bahagia sekarang? Aku bilang aku benci orang yang melakukan kesalahan, keinginanmu telah mengikatku dengan sebuah kesalahan. Istri baruku menuduhku memaksanya menikah. Seseorang menculik Gudan. Gudan mengatakan siapa kamu? Mengapa kamu membawaku ke sini? Seorang pria datang. Pria itu berkata kepada Gudan kamu tidak perlu melakukan apapun karena polisi ada untukmu. Dia bilang kamu polisi. Anda harus menangkap paman itu. Dia memaksaku untuk menikah, bukan aku. Anda membawa orang yang salah ke sini. Pria itu bilang kamu tidak perlu mengatakan semuanya. Antra pun menuduhnya melakukan hal yang sama. Dia tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Dia sangat berbahaya. AJ mengunci lemari. Dia melihat album lamanya yang berisi foto-foto Antra. Bingkainya rusak. Pria itu berkata sekarang kamu harus melakukan pekerjaanku. Gudan terkikik dan berkata aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tangkap paman itu karena telah menikahiku dengan paksa dan biarkan aku pergi dari sini. Dia bilang diam. Aku tidak membawamu ke sini untuk dikirim kembali. Kamu suka akting kan? Pergi ke rumah itu dan lakukan akting. Dia menodongkan pistol ke arahnya dan mengatakan bahwa kamu harus mengumpulkan bukti yang memberatkannya sehingga kami dapat menangkapnya. Gudan mengatakan cari cara lain, saya tidak bisa tinggal serumah dengan paman itu. Gudan keluar, dia melangkah ke sebuah ruangan. Dia melihat foto keluarganya diputar. Gudan mengatakan bagaimana kamu tahu banyak tentang keluargaku. Dia bilang aku tahu lebih banyak tentang mereka daripada kamu. Gudan mengatakan ada apa semua ini. Dia bilang tenang. Kami tahu ayahmu adalah pria yang sangat baik, sulit untuk membuktikan siapapun tidak bersalah. Kami bisa membuktikan ayahmu bersalah atas apapun. Jadi bantu kami menangkap AJ. Busan mengkhawatirkan Gudan. Dia bilang aku harap dia baik-baik saja. Revati bilang dia akan kembali jangan khawatir. Teleponnya mati. Saya tidak mengerti bagaimana saya bisa tidur. Kenapa dia bilang aku dalam masalah? Busan bilang kalau dia bilang pasti ada sesuatu. Kausalia mengatakan apa yang akan orang katakan tentang kita sekarang. Dia bilang aku khawatir tentang Gudan, bukan orang.
Busan membuka pintu. Seluruh lingkungan berada di luar, mereka semua mengejek keluarga mereka. Seorang wanita berkata bahwa Gudan menjijikkan. Dia berhubungan dengan lelaki tua itu sehingga dia bisa mendapatkan semua uangnya. Mereka semua maju untuk menghitamkan wajah Busan. Gudan menghentikan pria itu. Dia bilang beraninya kamu mendekati ayahku. Pergi dan lihat apa yang dilakukan putramu. Pergi dan hitamkan wajahnya. Bukankah kalian ada urusan di rumah kalian sendiri? Dan Simran bibimu, putri Anda melarikan diri bersama pengantar susu. Tetap keluar dari rumah kami. Kalian semua terus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa tapi kami menoleransinya, bukan kamu. Tetap keluar dari rumah kami. Keluar. Busan mengatakan kamu membuktikan bahwa kamu adalah putriku yang pemberani. Mengapa kamu mengatakan semua itu tentang Revati? Kausalia mengatakan kamu telah menghancurkan hidup kami. Apa kata orang tentang Revati jika Anda kembali ke sini? Siapa yang akan menikahinya? Sampai kapan kami akan menoleransi hal-hal yang Anda lakukan? Anda difitnah di seluruh kota. Gudan mengatakan Revati akan menikah di keluarga yang baik dan saya tidak akan pernah mengecewakan namamu. Saya akan tinggal di rumah suami saya. Sebagai istri AJ, Revati mengatakan apa yang kamu katakan. Anda tidak menyukainya. Mereka tidak menghormati Anda. Apa yang salah denganmu? Jangan hancurkan hidupmu. Gudan bilang aku sudah memutuskan apa yang harus dilakukan. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Revati memeluk Gudan. Gudan pergi. Gudan datang ke ruangan itu. Dia melihat foto ibunya sambil menangis. Gudan bilang, Ma, jika aku tinggal di rumah ini aku hanya akan mencemarkan nama baik mama papa. Saya tidak bisa melakukan ini lagi. Gudan bilang jangan khawatir Mumi. Saya akan meninggalkan rumah ini. Tidak ada yang akan mengatakan apapun kepada papa dan Revati akan menikah di rumah yang bagus. Saya akan pergi. Anda harus mencari alasan lain untuk marah. Dia menyentuh kaki Kausalia. Revati memeluknya. Busan membelai wajahnya. Gudan menangis. Dia meninggalkan rumah. Kausaliai keluar. Gudan memeluknya dan menangis. Dia keluar rumah dan duduk di dalam mobil. Revati memeluknya. Laksmi bilang kenapa kalian semua sangat kesal. Kami tidak boleh bersedih karena Gudan itu. Kami akan menikahkan Sweta dengan Ajay. Durga mengatakan Ajay menikah dengan Gudan. Sweta berpakaian seperti pengantin. Semua orang linglung. Laksmi menempatkan foto Ajay di sampingnya. Dia bilang Pandit Ji mulai. Kami akan mulai dengan foto Ajay. Dadi bilang cukup Laksmi. Ajay sudah menikah. Saya tidak peduli apakah Anda menerimanya atau tidak. Gudan adalah menantu perempuanku. Dadi bilang apa yang akan aku lakukan dengan tal ini. Saya ingin melakukan semua ritual dengan menantu perempuan saya. Ajay datang dan membuangnya. Dia bilang aku belum menikah. Ini adalah lelucon. Tidak ada seorang pun yang akan diterima di rumah ini. Dia melemparkannya ke pintu. Gudan. Ajay bilang kamu tidak akan pernah mendapatkan sagun dariku. Gudan ingat pria itu memintanya memberinya 100 krore. Dia tidak akan memberikannya sehingga dia akan tinggal di sana untuk beberapa waktu. Gudan bilang kamu bilang aku menikahimu demi uang. Jadi saya tidak akan pergi kemanapun sampai saya mendapatkan uang. Ajay bilang kamu jauh lebih menjijikkan dari yang kukira. Maka jadilah nyonya Ajay selama Anda bisa. Ajay naik ke atas. Gudan berkata Bu Gudan Ajay. Saya tidak ingin menjadi seperti itu. Gudan mengatakan Dadi apa yang Paman katakan. Dadi bilang jangan bilang dia Paman. Gudan bilang begitulah aku memanggilnya. Laksmi bilang pergi dari sini. Anda tidak akan tinggal di sini. Dadi bilang aku akan memutuskan siapa yang tinggal di sini dan siapa yang tidak. Bukan kamu. Dia bilang ikut aku Gudan. Gudan mengedipkan mata pada Laksmi. Laksmi mengatakan apa yang dia lakukan. Apa seharusnya kita melakukannya? Durga bilang tunggu. Mari kita lihat apa yang ada dalam pikirannya. Dadi membawa Gudan ke sebuah ruangan. Dia memberikan uang dan emasnya. Gudan mengatakan apa yang kamu lakukan. Dadi bilang kamu menikah demi uang jadi ambillah. Gudan bilang kamu pikir aku melakukan ini demi uang. Aku tidak melakukannya demi uang. Aku melakukannya, Dadi memegang tangannya dan bilang aku tahu. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Aku percaya padamu sepenuhnya. Anda akan melakukan segalanya dan Anda bisa. Gudan berkata dalam hati bagaimana aku memberitahumu di mana aku terjebak. Dadi bilang hari ini adalah Greh Parevesmu. Bersiaplah untuk tanggung jawab besar. Saru mengatakan setelah semua yang kami lakukan dia masih di sini. Dia akan menjadi mertua kita. Laksmi berkata pada Durga karena kamu dia ada di sini. Karenamu dia adalah ibu mertua kami. Anda membuat kesalahan dan kami harus menoleransinya. Durga menamparnya. Durga mengatakan jaga lidahmu. Tidak peduli siapa yang datang ke sini, kamu tidak boleh berbicara seperti itu padaku.
Pergi dan lakukan Grave Harvest-nya dan tanpa aku. Saru bilang ayo pergi Laksmi. Kami telah menyelesaikan kekacauan yang diciptakan Durga. AJ minum obat. Perv datang dan berkata Gudan bahkan belum menyelesaikan Grave Harvest-nya dan kamu memulai pengobatanmu. AJ mengatakan beberapa obat perlu diminum agar aman dari racun Anda. Sebelumnya mengatakan tolong terima hadiah ini. Lupakan hal-hal lama dan mulai yang baru. AJ mengambil hadiah itu dan membukanya. Ini adalah malam. AJ membuangnya dan mengatakan betapa beraninya kamu. Sebelumnya bilang marah. Aku pikir kamu akan menyukai hadiah ini. Cobalah mengerti. Istrimu masih muda. Anda akan membutuhkan hal-hal ini. Bayangkan jika Anda mendapatkan bayi di usia ini. AJ bilang jadi kamu tertarik dengan keluarga berencanaku. Aku punya hadiah balasan untukmu. AJ mengeluarkan ikat pinggang. Dia bilang ini hadiahku. Dia mencekik Perv dengan itu. Perv mengatakan apa yang kamu lakukan. AJ mengatakan ketika hewan tidak terkendali, kita harus mengikatkan ikat pinggang di leher mereka. Semoga Anda menyukai hadiah balasannya. AJ mendorongnya keluar.